Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Nur Fitriana, NIM 19064110, kelas 19 D1DR1, akan mempresentasikan tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pengertian dan tujuan. Pengertian. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjadi pola tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan untuk tujuannya adalah terbentuk perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kehidupan Islami warga Muhammadiyah itu ada 9. Pertama, kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi, kehidupan dalam mengelola amal usaha, kehidupan dalam berbisnis, kehidupan dalam melestarikan lingkungan, kehidupan dalam mengembangkan ilmu dan teknologi, kehidupan dalam seni dan budaya, penerapan kehidupan Islami dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kehidupan pribadi. A. Dalam akidah. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan. Wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup, tidak boleh mengingkari keimanan berdasar tauhid itu, dan tetap menjauhi serta menolak syirik dan menodai iman dan tauhid kepada Allah. Yang B. Dalam akhlak. Meneladani perilaku Nabi dalam mempraktekkan akhlak mulia sehingga menjadi uswatun hasanah yang diteladani oleh sesama. Dalam melakukan amal dan kegiatan, hidup senantiasa didasarkan pada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal soleh dan ihsan serta menjauhkan diri dari segala sifat mungkar. C. Dalam ibadah. Yang pertama, dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa atau hati ke arah terbentuknya pribadi yang mutakin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari nafsu yang buruk. Kedua, melaksanakan ibadah mahdah dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan ibadah sunnah. D. Dalam muamalah duniawiyah. Pertama, harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi khalifah di muka bumi. Kedua, senantiasa berpikir secara burhani atau pendekatan tekstual dan kontekstual, bayani atau pendekatan fakta dan rasio, dan irfani atau pendekatan dengan hati nurani yang mencerminkan cara berpikir Islami. 3. Kehidupan dalam keluarga. E. Kedudukan keluarga. Pertama, keluarga merupakan tiang utama kehidupan utama umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. 2. Keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan keluarga sakinah yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. F. Fungsi keluarga. Pertama, keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi Muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Kedua, keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan uswatun hasanah dalam mempraktekkan kehidupan yang Islami. G. Aktivitas keluarga. Pertama, di tengah arus media elektronika dan media cetak yang makin terbuka, keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut kesungguhannya dalam mendidik anak dan menciptakan suasana harmonis. 2. Perlu memiliki kepedulian sosial yang baik dengan tetangga sekitar maupun kehidupan sosial yang lebih luas sehingga tercipta kesejahteraan lahir batin dengan masyarakat setempat. Ketiga, pelaksanaan sholat dalam keluarga harus menjadi prioritas utama dan kepala keluarga juga perlu memberikan sanksi yang bersifat mendidik. Kedua, kehidupan bermasyarakat. A. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama dengan memelihara hak dan kewajiban baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim dalam hubungan ketetanggaan. B. Setiap anggota dan keluarga Muhammadiyah harus memiliki keteladanan dan dalam bersikap baik kepada tetangga dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang tepat dan bijaksana. C. Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan bersikap baik dan adil.
Ketiga, kehidupan berorganisasi. A. Seluruh anggota Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan langkah persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqomah dan berkepribadian mulia. B. Setiap persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur kata dan bertingkah laku. C. Pimpinan persyarikatan harus menunjukkan akhlak pribadi muslim dan mampu membina keluarga yang islami. 4. Kehidupan dalam mengelola amal usaha. A. Pimpinan amal usaha adalah anggota Muhammadiyah yang memiliki keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut. B. Setiap pimpinan dan pengelola amal usaha di berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal usaha dengan pengelolaannya secara keseluruhan sebagai amanat umat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. C. Karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. 5. Kehidupan dalam berbisnis. A. Kegiatan bisnis ekonomi sepanjang tidak merugikan kemaslahatan manusia pada umumnya diperbolehkan, baik di bidang produksi maupun distribusi barang dan jasa. B. Hasil dari aktivitas bisnis ekonomi akan menjadi harta kekayaan atau mal pihak yang mengusahakannya. Harta dari hasil kerja ini merupakan karunia Allah yang penggunaannya harus sesuai dengan jalan yang diperkenankan Allah. C. Dalam kehidupan bisnis ekonomi, kadangkala orang atau organisasi bersaing satu sama lain, berlomba-lomba dalam hal kebaikan dibenarkan bahkan dianjurkan dalam agama. Yang keenam, kehidupan dalam melestarikan lingkungan. A. Lingkungan hidup sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus dijaga, dimakmurkan, dan tidak boleh dirusak. B. Setiap muslim dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana dalam kehidupan. C. Memasyarakatkan dan mempraktekkan budaya bersih, sehat, dan indah lingkungan disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan dan kesalihan. 7. Kehidupan dalam mengembangkan ilmu dan teknologi. A. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan iman dan amal soleh, yang menunjukkan derajat kaum muslimin dan membentuk pribadi ulul albab. B. Setiap warga Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada masyarakat, memberi peringatan, memanfaatkan untuk kemaslahatan, dan mencerahkan kehidupan sebagai wujud ibadah, jihad, dan dakwah. 8. Kehidupan dalam seni dan budaya. A. Seni rupa yang objeknya makhluk bernyawa seperti patung hukumnya mubah bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Menjadi haram bila mengandung unsur yang membawa isyan atau kedurhakaan dan kemusyrikan. B. Seni suara, seni sastra, dan seni pertunjukan pada dasarnya mubah, menjadi terlarang manakala seni dan ekspresinya menjurus pada pelanggaran norma-norma agama. C. Menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi membangun peradaban dan kebudayaan Islam. 9. Penerapan kehidupan Islami dalam kehidupan sehari-hari. A. Kafiat sesuai tuntutan Rasulullah. B. Hubungan yang harmonis inten dan antar anggota keluarga. C. Toleran dan berteman dan bertetangga. D. Kriteria pemimpin yang pantas diteladani. E. Lomba kebersihan dan keindahan kelas. F. Membuat lirik dan melakukan lagu Islami. G. Menulis kaligrafi yang mengandung pesan moral. H. Membaca Al-Quran dengan tartil, benar, mahroj, dan tajwidnya. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.